Kalau kamu diminta bayangin sosok orang kaya, siapa yang muncul di kepala kamu? Yang naik mobil sport, jam tangan mahal, atau outfit branded dari atas sampai bawah? Tapi gimana kalau saya bilang banyak orang kaya di dunia nyata justru nggak terlihat kaya? Pernah nggak sih kamu ngerasa kayak gini? Udah kerja keras, tiap bulan gajian, tapi kok tetap ngerasa kok gue ini nggak kaya-kaya ya? Lihat orang lain di Instagram, liburan, beli mobil baru, beli gadget baru. Kita jadi merasa kalah dan merasa, apa nih gue bisa kayak mereka? Tapi gimana kalau gue bilang yang kelihatan kaya itu belum tentu beneran kaya. Dan sebaliknya, yang kelihatan biasa aja bisa jadi udah punya miliaran rupiah diam-diam. Karena ternyata banyak orang kaya sejati di dunia nyata itu nggak tampil mencolok. Mereka hidup sederhana, mereka nggak pamer. Tapi aset mereka, properti, saham, bisnis, dan lain-lain jalan terus. Dan ini bukan asumsi, ini hasil riset serius selama puluhan tahun. Dilakuin langsung ke ribuan orang yang udah jadi jutawan. Di video ini, kita akan bahas ciri-ciri khas orang kaya berdasarkan buku legendaris The Millionaire Next Door. Siapa tahu, kamu juga punya potensi untuk menjadi kaya bukan karena gaya, tapi karena punya cara pikir yang berbeda. Video ini nggak asal ngomong. Semua insight yang kamu lihat hari ini berasal dari riset serius selama lebih dari 2 dekade. Thomas J. Stanley dan William Danko, 2 peneliti yang mendedikasikan hidupnya buat mencari tahu siapa sebenarnya orang kaya itu. Bukan yang tampil mewah, tapi yang beneran punya kekayaan bersih di atas $1 juta. Dan dari ribuan responden di Amerika, mereka mendapat temuan bahwa orang kaya sejati justru nggak seperti yang kamu bayangkan. Jadi gini, Stanley dan Danko itu nggak riset ke artis atau selebgram. Mereka fokus ke orang yang beneran punya kekayaan besar tapi hidupnya kelihatan biasa aja. Mereka ke pengusaha kecil, guru, kontraktor, akuntan, orang-orang yang membangun kekayaan dari bawah. Mereka survei, mereka wawancara dan kumpulkan data lebih dari 1.000 jutawan. Lalu mereka bandingkan yang beneran kaya dan yang cuman terlihat kaya. Nah dari situ mereka nyusun pola pikir, pola hidup, dan kebiasaan. Dan inilah yang menjadi dasar dari buku legendaris The Millionaire Next Door. Bukan teori, bukan motivasi kosong, tapi data real tentang gimana cara orang-orang biasa ini jadi luar biasa secara finansial, tanpa harus terlihat mewah. Dalam salah satu eksperimen paling menarik di penelitian ini, Thomas J. Stanley dan William Danko mengundang para jutawan ke acara eksklusif di sebuah penthouse hotel mewah. Semuanya serba glamor, wine mahal, makanan fine dining, dekorasi bintang 5. Tapi reaksi para jutawan bukan seperti yang kamu kira. Bayangin nih, kamu diundang ke penthouse mewah, dihidangkan wine premium, makanan mahal yang biasanya cuma bisa kamu lihat di Instagram. Tapi para jutawan yang datang ke acara itu malah milih bir biasa. Makanannya mereka nggak tertarik sama sekali. Mereka malah lebih milih makan kue-kue ringan. Lucu ya? Tapi dari situ kita bisa belajar sesuatu. Mereka bukan anti mewah, tapi mereka nggak butuh validasi dari simbol kemewahan. Buat mereka, jadi kaya itu bukan soal tampil glamor, tapi soal kontrol. Kontrol atas keputusan, kontrol atas gaya hidup, kontrol atas uang mereka sendiri. Dan itu bikin gue juga mikir, mungkin yang bikin kita susah kaya bukan karena penghasilan kurang, tapi karena kita terlalu sibuk ngebuktiin kalau kita bisa kelihatan kaya. Padahal orang yang beneran kaya justru nyaman gak kelihatan apa-apa. Para jutawan yang diteliti Stanley dan Danko bukan seperti yang kamu kira. Mereka bukan selebritas, bukan CEO terkenal, apalagi anak konglomerat. Justru mayoritas dari mereka adalah orang biasa yang hidup sederhana tapi punya kekayaan luar biasa. Waktu pertama gue baca buku ini, gue pikir yang diwawancara itu adalah orang-orang elit. Tapi ternyata rata-rata jutawan dalam riset ini adalah pekerja biasa. Ada yang pemilik bengkel, ada yang kontraktor, ada yang guru, bahkan ada yang tukang ledeng. Tapi mereka punya satu kesamaan, hidupnya sederhana tapi portofolionya luar biasa. Nah kalau kita adaptasi ke tahun 2025 ini, mungkin ya mereka itu kayak desain grafis, atau freelance, atau pemilik laundry mungkin, atau guru les online, dropshipper, pemilik kos, dan beberapa pekerjaan lainnya. Jadi ini pelajaran besar buat kita. Untuk jadi kaya, gak harus punya jabatan tinggi.
Gak harus viral, gak harus punya 100.000 followers di sosial media. Yang penting, konsisten, disiplin, dan punya pola pikir yang benar soal uang. Kaya itu bukan soal siapa kamu hari ini, tapi gimana kamu bisa mengelola apa yang kamu punya mulai dari sekarang. Setelah meneliti ribuan jutaan selama puluhan tahun, Stanley dan Danko menemukan pola yang mengejutkan. Orang-orang ini punya kebiasaan, mindset, dan karakteristik yang nyaris sama. Dan menariknya, ciri-ciri ini bisa kamu tiru bahkan mulai dari sekarang. Yuk kita bahas satu persatu. Kekayaan itu gak harus selalu tampil mewah. Kadang justru datang dari yang sederhana tapi konsisten. Mereka bangun nih aset pelan-pelan, disiplin, dan gak pernah silau sama tren yang cuman buat pamer dan keren-kerenan doang. Ciri pertama, hidup jauh di bawah kemampuan. Mereka bisa nih buat beli BMW, tapi mereka malah milih nyetir mobil yang keluaran 10 tahun lalu. Mereka punya uang buat tinggal di apartemen mewah, tapi lebih milih tinggal di rumah sederhana di pinggiran kota. Contohnya, ada nih orang yang gajinya 50 juta per bulan, tapi naik motor bekas, makan di warteg, dan pakai HP yang udah keluaran 3 tahun lalu. Bukan karena pelit, tapi karena dia tahu mana yang prioritas. Bandingin nih sama yang gajinya 7 juta rupiah per bulan, tapi cicilan mobilnya aja 5 juta per bulan. Tiap weekend nongkrong di coffee shop mahal. Lalu ngeluh nih di akhir bulan, kok uang gua nggak cukup ya? Kaya itu bukan soal mampu beli, tapi soal mampu menahan diri. Ciri kedua, punya anggaran dan disiplin secara finansial. Mereka nggak ngandelin sisa akhir bulan buat nabung. Mereka punya alokasi yang jelas. Sekian buat kebutuhan, sekian buat investasi, dan sekian buat sedekah. Kayak temen gue nih, punya gaji 10 juta rupiah per bulan. Tapi dari awal udah langsung dipotong 30% buat tabungan dan reksadana. Sisanya 70% yang dia pakai buat hidup. Jadi pas ada kebutuhan mendadak, dia tetap tenang. Sementara di luar sana, banyak orang justru panik di tanggal 20-an, saldo udah tinggal ratusan ribu di rekening. Ciri ketiga, tidak bergantung pada warisan. 80% jutawan dalam buku ini adalah self-made. Mereka nggak nunggu durian runtuh. Sama kayak banyak orang yang jualan online di kamar kos misalnya, atau jadi freelance copywriter, buka jasa desain, dan lain-lain yang ngumpulin uangnya tuh pelan-pelan. Jadi kaya itu nggak nunggu keberuntungan, tapi nyari celah dan konsisten buat jalaninnya. Ciri keempat, tidak tampil kaya. Mereka nggak butuh flexing buat ngerasa berharga. Lo pernah gak ketemu orang yang bajunya nih polos, sepatunya juga nggak bermerek, tapi ternyata dia udah punya 4 properti dan rutin beli saham tiap bulan. Sementara banyak nih dari kita yang rela buat nyicil iPhone terbaru padahal masih struggling buat bayar sewa kamar kos. Orang kaya sejati itu nggak perlu kelihatan. Mereka cukup tahu bahwa mereka aman secara finansial dan itu bagi mereka udah cukup. Ciri kelima, fokus bangun aset bukan gaya hidup. Mereka nggak ngabisin uang buat gengsi. Mereka masukin ke aset-aset yang bisa berkembang. Saham, properti, bisnis, dan aset produktif lainnya. Contohnya, temen gue nih jualan keripik online. Untungnya emang gak besar, tapi tiap bulan dia sisihin buat beli logam mulia dan nabung DP buat beli rumah kecil di daerah. Dia bilang, gue gak perlu Tom untuk nongkrong setiap malam minggu, tapi 5 tahun lagi gue pengen punya kos-kosan gue sendiri. Dan itu cara pikir yang banyak orang lupa hari ini. Ciri keenam, didik anak jadi mandiri bukan manja. Orang kaya sejati gak ngebesarin anak mereka dengan semuanya dikasih. Mereka itu mengajarkan nilai ke anak-anak mereka, bukan cuma ngasih fasilitas. Kayak ada cerita nih, anaknya seorang jutawan disuruh kerja part-time di restoran cepat saji waktu pas di SMA. Bukan karena ayahnya pelit, tapi biar anaknya ngerasain apa artinya capek kalau kerja. Kita sering mikir, orang kaya pasti ngebanjain anak mereka, tapi kenyataannya mereka justru ngajarin tanggung jawab, bukan kemudahan. Ciri ketujuh, punya mindset jangka panjang. Mereka nggak FOMO, nggak latah ikutan tren. Lo pernah nggak ngerasa, wah temen gue udah punya mobil nih, gue kapan ya? Tapi orang kaya sejati itu nggak mikirin tuh semua kompetisi-kompetisi kayak gitu. Mereka sabar, nabung pelan-pelan, fokus ke pertumbuhan jangka panjang. Ciri yang terakhir, memilih pasangan hidup yang tepat. Ini penting, tapi sering diabain. Stanley dan Danko bilang banyak jutawan itu bisa jadi kaya dan bertahan kayanya karena mereka punya pasangan hidup yang satu visi. Pasangan yang gak impulsif, yang support visi jangka panjang, dan yang gak malu buat hidup sederhana. Ini sering emang dianggap remeh, padahal krusial. Gue punya nih saudara yang cerita ke gue, dulu pas mereka pacaran, mereka cuma makan nasi goreng di pinggir jalan. Tapi sekarang mereka karena sama-sama tahan bisa beli ruko buat disewain. Jadi pasangan itu bukan soal sama-sama saling cinta doang, tapi soal satu visi keuangan juga. Banyak orang yang ingin kaya
Tapi sedikit yang siap hidup seperti orang kaya sejati. Mereka pikir kekayaan itu soal penghasilan, padahal itu soal keputusan. Kamu bisa mulai dari sekarang, bukan dengan cari uang yang sebanyak-banyaknya doang, tapi belajar kendalikan uang yang kamu punya sekarang. Karena kendali itu adalah bentuk kekayaan pertama yang bisa kamu miliki. Orang kaya sejati itu nggak selalu kelihatan. Mereka nggak sibuk pamer, karena mereka sibuk membangun. Mereka nggak ngejar pengakuan dari luar, tapi kejar ketenangan dari dalam. Dan yang paling penting, mereka nggak hidup untuk terlihat kaya. Mereka hidup untuk punya pilihan. Pilihan untuk bilang iya atau tidak tanpa takut soal uang. Kalau kamu bisa belajar hidup seperti itu, maka kamu nggak cuman bisa jadi kaya, tapi bebas. Gue tahu jadi kaya itu emang nggak instan. Tapi kaya bukan cuma soal angka di rekening. Kaya itu soal punya kendali. Kendali atas waktu, atas pilihan, atas keputusan dalam hidupmu. Tapi kamu bisa mulai nih dengan cara hidup sederhana, dengan belajar cara buat ngatur uang, dengan berhenti mencari validasi dari penampilan. Karena semakin kamu paham apa itu kaya yang sesungguhnya, kamu gak akan nih buang-buang waktu buat kelihatan kaya. Kamu akan sibuk jadi pribadi yang bernilai tinggi. Dan percayalah, kaya yang paling tenang itu adalah yang gak butuh pamer. Kalau kamu ngerasa video ini membuka pikiran kamu, jangan lupa klik like dan share ke teman kamu yang juga pengen hidup yang lebih bijak secara finansial. Tulis di kolom komentar, apa ciri orang kaya yang paling nyentil buat kamu. Dan kalau kamu pengen konten edukasi kayak gini terus, subscribe sekarang. Karena kaya itu gak datang dari cuma scroll-scroll doang, tapi dari setiap keputusan yang kamu ambil hari ini.